Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilillah dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 9. Di sini saya akan meresum materi hari pertama dan hari kedua. Untuk materi pertama, yakni yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. Beliau mengatakan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa award, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maliki memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi di mana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi yang bermanfaat. Selanjutnya materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, Magister Agama. Beliau mengatakan kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maliki. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak merambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. 3, menjadi mahasiswa yang kreatif dan tampil dalam bermasyarakat. Selanjutnya, UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini dapat dari kegiatan akademik dengan skor minimal 250 poin. Jangan menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 dibolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz dan ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini karena tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan umum, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus menggalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Kemudian untuk hari yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, ini DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid jurusan psikologi. DEMA merupakan organisasi intra kampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yakni sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas Dema melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Yang selanjutnya tentang materi SEMA atau kepanjangannya yakni Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA sendiri merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi Dema, UKM, dan HMC. Fungsi SEMA yakni advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA ini banyak. Yang pertama ini mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Terus mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan Dema Universitas, serta menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Adapun wewenang SEMA yakni membentuk UU yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil sidang semua SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, kemudian menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti sertakan dalam pembahasan. Untuk materi selanjutnya yakni tentang UKM. Yang pertama yakni UKM Menwa atau organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jawa Barat. Semboyannya yakni penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa yakni mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. UKM yang selanjutnya yakni UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim atau Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yakni mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun program kerja UKM Pramuka yakni Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Adapun tugas dari UKM Pramuka yakni rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, lookbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan yakni OPS Diklat. Untuk UKM yang selanjutnya yakni PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya yakni burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti yakni rapat bulanan, rapat kartu kendali, pengukuhan AK Mustafa XXIX Disnatalis. Selanjutnya UKM GGB atau Gema Gita Bahana yang berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Kemudian UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang ilmu Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi.
Divisinya yakni kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Yang selanjutnya yakni UKM teater yang berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa, serta ilmiah. UKM Unior, unit olahraga yang memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yakni sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan yakni latihan rutin, sparring partner, organisasi kepanitiaan. Selanjutnya yakni UKM Kopma Padang Bulan, stafnya usaha perguruan Kopma, public relation, dan personalia. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional, Jatim, dan Diksar. Unit usaha Kopma yakni minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. Dan UKM selanjutnya yakni Komus, komunitas musik studio 3. Spesifikasi player, vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain, dan non-player seperti event, organization, engineering, MC, multimedia, home recording. Hanya yakni UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya yang didirikan pada tanggal 11 April 1995. Hanya UKM Jepret Klub JC, klub fotografi yang tidak hanya fokus pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. LKP2M ini telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. Selanjutnya yakni UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Visinya yakni memihak kesadaran nurani. Filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Selanjutnya yakni membahas tentang materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh dengan pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum, anggota DPR RI. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harus sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar stereotipe lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR, alumni UIN, dan alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kemudian kita ingin lahir dari UIN ini ahli di bidang agar nama Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes atau program kesehatan. Orang Indonesia kurang disiplin prokes ini, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan diri. Year of year, kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya pembeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis. Dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021.
tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kemudian beliau mengatakan juga 3 kekuatan pengubah dunia, yakni yang pertama kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Kemudian peran dan peluang UIN, yakni arus utama pengembangan teknologi digital, link dan mat dengan sektor industri, menjadi kekuatan teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Dan cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, yakni yang pertama, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka haruslah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Syi'i Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi ya. Secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah, berkeadilan. Adapun secara terminologis, yaitu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, yakni Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama, serta historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmonis, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Dan beliau juga mengatakan bahwa peran mahasiswa UIN Malang, yakni yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.